Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara setup database Accurate sampai dengan input transaksi yang terjadi selama periode perusahaan berjalan. Buat data perusahaan baru, klik titik 3, lalu login, pilih dokumen, lalu klik Nurul Adiba, file name yaitu nama PT. PT Nurul Adiba. Klik create, klik OK, lalu tunggu. Lalu pengguna yaitu supervisor, kata kunci juga sama seperti nama pengguna yaitu supervisor. Klik OK. Yaitu pilih bahasa, klik bahasa Indonesia yaitu klik lanjut. Klik persiapan mahir. Klik lanjut. Nama diisi dengan merupiah. Nilai tukar diisi dengan angka 1. Tipe nilai tukar diisi dengan rupiah. Negara diisi dengan Indonesia. Simbol diisi dengan Rp. Lalu klik lanjut. Ketik nama perusahaan, PT Nurul Adiba, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Tangerang, Banten. Tanggal tutup buku diisi dengan tanggal 30 Mei 2018. Mei 2018. Di sini tahun fiskalnya diisi dengan 2018.
mulai tanggal tutup buku yaitu 30 November 2017. Tahun fiskal diisi dengan 17. Default period diisi bulan 11, yaitu itu diisi dengan 2017. Klik lanjut. Hapus akun yaitu sisain retained earning. Lalu klik di sini untuk impor dari berkas. Ambil data. Klik ini. Pilih file name. Pilih Excel. Daftar akun. Klik open. Klik ambil data. Hapus nomor akun. Klik yes. Definisi kolom diisi dengan nama akun, definisi kolom diisi dengan nomor akun, nama akun diisi dengan nama akun, tipe akun diisi dengan tipe akun, definisi kas ke bank, aktiva lancar lainnya yaitu aktiva lancar lainnya, akun piutang diisi dengan akun piutang, klik OK. Saldo awal diisi dengan saldo awal. Klik impor data. Klik OK. Ekuitas saldo awal diisi dengan retained earning dan akun laba ditahan diisi dengan retained earning, lalu klik lanjut. Akun hutang, akun payable diisi dengan akun payable, akun piutang, akun receivable diisi dengan akun receivable, pembayaran di muka penjualan diisi akun payable, pembayaran di muka pembelian diisi akun receivable, diskon penjualan diisi dengan sales diskon, lalu klik lanjut. Diskonnya diisi dengan 2%, hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, itu diisi dengan 3%, hari diskonnya 10, jatuh temponya 30. Kodenya diisi dengan T, nama PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai, pajak diisi dengan T, nama PPN, keterangan pajak pertambahan nilai,
Nilai diisi dengan 10%. Pajak penjualan diisi dengan VAT out. Pajak pembelian diisi dengan VAT in. Klik lanjut. Klik lanjut. Klik di sini untuk impor dari berkas. Ambil data, klik Excel. Klik daftar pelanggan, klik open, klik ambil data, hapus kode, setelah itu mendefinisikan kolom, klik nomor pelanggan. Definisi kolom sudah diisi, lalu impor data. Klik OK. Lalu klik lanjut. Klik di sini untuk impor dari berkas. Klik Excel. Klik daftar pemasok. Klik open. Klik ambil data. Kode dihapus. Definisi kolom diisi dengan nomor pemasok. Definisi kolomnya sudah terisi, lalu klik impor data. Klik OK. Klik lanjut. Klik lanjut. Klik lanjut. Lalu selanjutnya mengisi akun default barang. Persediaan diisi dengan merchandise inventory. Akun default barang sudah diisi, lalu klik lanjut. Klik lanjut. Klik rata-rata. Klik lanjut. Klik di sini untuk impor dari berkas. Klik Excel. Klik daftar barang. Klik open. Klik ambil data. Hapus kode. Definisi kolom diisi dengan nomor barang. Definisi kolomnya sudah terisi, lalu klik impor data. Klik OK. Klik lanjut. Klik lanjut. Klik lanjut. Setelah itu, kita input tipe aset tetap kena pajak. Klik di sini untuk impor berkas. Klik Excel. Klik aset tetap pajak. Klik open. Klik ambil data. Tipe aset fiskal dihapus. Definisi kolom diisi dengan metode golongan aktiva tetap pajak.
Definisi kolomnya sudah diisi, lalu impor data. Klik OK. Klik lanjut. Klik di sini untuk impor dari berkas. Klik Excel. Klik tipe aset tetap. Klik Open. Ambil data. Hapus tipe aktiva tetap. Definisi kolom diisi dengan tipe aktiva tetap. Diisi dengan tipe aktiva tetap. Tipe aset tetap diisi dengan golongan aktiva tetap pajak. Klik OK, lalu impor data. Klik OK. Klik lanjut. Klik di sini dari impor berkas. Klik Excel. Klik daftar aktiva tetap. Klik Open. Klik ambil data. Hapus tipe aktiva tetap. Definisi kolom diisi dengan tipe aktiva tetap. Definisi kolom sudah diisi, lalu klik impor data. Klik OK. Klik lanjut. Klik lanjut. Klik lanjut. Klik selesai. Transaksi pertama, kas keluar, bagian gaji dan upah. Lalu klik cash in bank. Klik pembayaran. Paid from-nya diisi dengan cash in bank. Date-nya diisi dengan tanggal 1 bulan 12 2017, memonya pembayaran gaji karyawan bulan November 2017, pay-nya bagian gaji dan upah, amount-nya 20 juta, account name-nya diisi dengan wages dan salaries payable, lalu simpan dan tutup. Transaksi kedua yaitu pembayaran faktur pada toko bintang. Klik penjualan, yaitu faktur penjualan. Sales invoice-nya pelanggan toko bintang, invoice number-nya FKSB 1201, invoice date-nya tanggal 3 bulan 12 2017, ship date-nya sama dengan invoice date. Terms-nya 2/10, N/30, itemnya YS 117, item description-nya spring bed single, quantity 20, unit price-nya 2.800.000. Yang kedua EK212, spring bed double, quantity-nya 15 dengan unit price-nya 4.200.000. Freight-nya 300, akun barangnya order expense, lalu klik bayar. Lalu klik centang, simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Transaksi ketiga yaitu kas masuk diterima dari toko Anugrah. Klik penjualan. Klik penerimaan penjualan.
Receipt from-nya dari toko Anugrah, banknya cash in bank, check date-nya sama dengan payment date, Promno KM SB 1201, lalu klik centang, cek amount-nya, klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi keempat, voucher kas kecil dibayarkan kepada Radio Sinar Suara FM 5 sebesar 500. Cash in bank, pembayaran, paid from-nya yaitu 11102 petty cash, voucher number-nya PC SB 1201, date-nya 15/12/2017, memonya pembayaran biaya iklan pada Radio Sinar Suara FM 5, account number-nya 61300, account name-nya advertising expense, amount-nya 500, klik kalkulator yang ada, lalu simpan dan tutup. Masih ngerjain tugas. Transaksi kelima, nomor faktur FDS213, faktur pembelian pada PT Sakti Bandung. Klik pembelian, klik faktur pembelian, vendornya diisi dengan PT Dreams, invoice numbernya FDS213, invoice date-nya tanggal 6/12/2017, ship date-nya sama dengan invoice date, tranche-nya 3/10, N/30, description-nya diisi dengan spring bed single, quantity 22, unit price-nya 2.100.000, yang kedua spring bed double, quantity-nya 18, unit price-nya 3.100.000, lalu klik beban, account name-nya yang isi dengan breakout, amount-nya 200, lalu klik kalkulator yang ada, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-6 yaitu faktur penjualan pada toko Anugrah sebesar 169.650. Penjualan, klik faktur penjualan, sales invoice-nya dari toko Anugrah, invoice number-nya FKSB 1202, invoice date-nya 7/12/2017, ship date-nya sama dengan invoice date, term-nya 2/10, N/30, item description-nya spring bed single, quantity 25, unit price-nya 2.800.000, spring bed single, quantity 20, unit price-nya 4.200.000. Itu spring bed double, quantity-nya 20, invoice-nya 4.200.000, simpan, klik bayar, klik simpan, dan tutup. Klik simpan dan tutup. Transaksi ke-7, nota kredit dari toko Anugrah, yaitu klik penjualan, klik retur penjualan, sales return customer toko Anugrah, sales invoice-nya FKSB 1201, date-nya 8/12/2017, item deskripsinya spring bed single, quantity 2, unit price-nya 2.800.000,
Spring bed double, kuantitinya 1, unit price-nya 4.200.000, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-8, kas keluar dibayarkan kepada PT Dream sebesar 90.695.000. Transaksi yang ke-8, kas keluar dibayarkan kepada PT Dream sebesar 90.695.000. Klik pembelian, pembayaran pembelian, purchase payment pada PT Dreams, yaitu cash in bank, payment date 9/12/2017, check date-nya sama dengan payment date, check amount-nya 93.500.000, lalu klik centang, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-9, faktur penjualan tunai dari PT Sakti Bandung, yaitu klik penjualan, klik faktur penjualan, sales invoice, penjualan tunai, invoice number-nya FKSB 1203, invoice date-nya 10/12/2017, ship date-nya sama dengan invoice date, item description spring bed single, quantity-nya 5, unit price-nya 2.500.000, spring bed double, quantity-nya 4, unit price-nya 3.800.000, lalu klik bayar, klik simpan dan tutup, klik simpan dan tutup. Transaksi ke-10, voucher kas kecil dibayarkan kepada toko Cantika sebesar 975.000. Klik kas bank, klik pembayaran, order payment-nya, paid from-nya 11102, pay ticket, voucher number-nya PCSB 1202, date-nya 11/12/2017, memonya pembelian perlengkapan, pay-nya toko Cantika, account name-nya office supply, yaitu amount-nya 975, lalu klik kalkulator yang ada, lalu klik simpan dan tutup. Mau lanjut. Transaksi ke-11, kas masuk pada toko bintang sebesar 95.700.000. Klik penjualan, klik penerimaan penjualan, receipt from-nya dari toko bintang, cash in bank, check date-nya 13/12/2017, chrono-nya KM SB 1202, payment date-nya 13/12/2017, date-nya 30 November 2017, amount-nya 95.700.000, lalu klik centang, lalu klik kalkulator yang ada, simpan dan tutup. Faktur pembelian pada PT Sakti Bandung total 99.575.000.
Klik pembelian, klik faktur pembelian, purchase invoice dari PT Starline, invoice numbernya FSL113, invoice date-nya 14/12/2017, deskripsinya spring bed single, quantity-nya 20, unit price-nya 2.150.000, spring bed double-nya quantity-nya 15, unit price-nya 3.150.000. Klik kalkulator yang ada, klik simpan dan tutup. Ya Allah. Bukti transaksi yang ke-13, nota debit kepada PT Starline sebesar 5.830.000. Klik pembelian, klik retur pembelian, purchase return dari PT Starline, yaitu FSL113, date-nya 15/12/17, deskripsinya spring bed single, quantity-nya 1, unit price-nya 2.150.000, spring bed double, quantity-nya 1, unit price-nya 3.150.000, lalu simpan dan tutup. Klik OK. Sama Mona juga selisih tadi. Transaksi ke-14, kas keluar dibayarkan kepada PT Dream sebesar 112.400.000. Klik pembelian, klik pembayaran pembelian, purchase payment pada PT Dream, yaitu cash in bank, payment date-nya 17/12/2017, check date-nya 17/12/2017, lalu centang, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-15, kas keluar dibayarkan kepada PLN, Telkom, dan PDAM sebesar 1.800.000. Klik kas bank, klik pembayaran, order payment diisi seperti ini, lalu simpan dan tutup. Klik kalkulator yang ada, lalu simpan dan tutup. Nafsu banget anjing. Transaksi ke-16, faktur penjualan dibayar lunas sebesar 46.520.000. Klik penjualan, klik faktur penjualan, sales invoice-nya diisi penjualan tunai, invoice number-nya FKSB 1204, diisi seperti ini, lalu klik bayar, klik simpan dan tutup, klik simpan dan tutup. Transaksi ke-17, tanggal 21 Desember 2017, bukti memorial kepada bagian keuangan. Klik buku besar, klik bukti jurnal umum, jurnal vouchernya, voucher numbernya MSB 1201, date-nya 21/12/17, description-nya penghapusan piutang, account name-nya allowance for doubtful debt, debit 10.120.000, account receivable-nya di kredit 10.120.000, lalu simpan dan tutup. Subsidi harus lalu simpan dan tutup.
Transaksi ke-18, kas masuk diterima dari toko Cemara sebesar 172.093.900. Klik penjualan. Klik penerimaan penjualan. Untuk received form-nya diisi seperti ini, lalu simpan dan tutup. Klik OK. Udah itu. Transaksi ke-19, voucher kas kecil dibayarkan kepada Bapak Syukri sebesar 340.000. Klik kas bank. Klik pembayaran. Order payment-nya diisi seperti ini, lalu simpan dan tutup. Klik OK. Transaksi yang ke-20, kas keluar dibayarkan kepada PT Starline sebesar 116.210.600. Klik pembayaran. Klik pembelian. Klik pembayaran pembelian. Purchase payment-nya diisi seperti ini, lalu simpan dan tutup. Bukti transaksi yang ke-21, faktur kepada toko Cemara sebesar 154.900.000. Klik penjualan, klik faktur penjualan. Sales invoice-nya diisi seperti ini, lalu klik bayar. Lalu simpan dan tutup. Lalu simpan dan tutup. Transaksi yang ke-22, kas keluar dibayarkan kepada Bank SMK sebesar 10.850.000. Klik kas bank. Klik pembayaran. Order payment-nya diisi seperti ini, lalu simpan dan tutup. Transaksi 23, voucher kas kecil dibayarkan kepada toko Cantika sebesar 825.000. Klik kas bank. Klik pembayaran. Order payment diisi seperti ini, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-24, faktur dari PT Sakti Bandung dibayar secara lunas. Klik pembelian. Klik faktur pembelian. Purchase invoice-nya diisi seperti ini, lalu simpan dan tutup. Transaksi yang nomor 25, faktur penjualan secara tunai, yaitu klik penjualan, klik faktur penjualan. Sales invoice-nya diisi seperti ini, lalu klik bayar. Lalu klik bayar. Klik simpan dan tutup. Klik simpan dan tutup.
Transaksi ke-26, voucher kas kecil dibayarkan kepada percetakan harian berita sebesar 300.000. Klik kas bank, klik pembayaran, order payment diisi seperti ini, lalu simpan dan tutup. Bukti transaksi 27, memo kepada bagian keuangan, lalu klik buku besar, klik buku jurnal umum. Jurnal vouchernya diisi seperti ini, lalu klik simpan dan baru. Masuk ke transaksi 28, memorial kepada bagian keuangan, lalu jurnal vouchernya diisi seperti ini, lalu simpan dan baru. Diubah dulu. Simpan dan baru. Lalu lanjut ke transaksi 29, yaitu memorial kepada bagian keuangan, penyesuaian terhadap harta tetap. Jurnal vouchernya diisi seperti ini, lalu simpan dan baru. Jurnal vouchernya diisi seperti ini, lalu simpan dan baru. Lalu lanjut transaksi ke nomor 30. Memorial bagian keuangan, penyesuaian terhadap beban yang masih harus dibayar. Jurnal vouchernya diisi seperti ini, lalu simpan dan baru. Lalu transaksi yang ke-30, transaksi yang ke-31, bagian keuangan pembagian dividen diisi dengan jurnal voucher diisi seperti ini, lalu simpan dan baru. Selanjutnya transaksi yang ke-32, yaitu lakukan penyesuaian pajak perusahaan diisi dengan, karena kita sudah ada di transaksi terakhir, jadi simpan dan tutup. Selanjutnya mencetak laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Klik laporan. Klik daftar laporan. Klik laporan laba rugi standar. Ubah tanggal. Muncul tampilan seperti ini. Lalu yang kedua, mencetak laporan laba ekuitas. Klik laporan, daftar laporan, perubahan ekuitas pemilik. Klik laporan, daftar laporan, klik perubahan ekuitas pemilik, ubah tanggal, klik OK. Muncul seperti ini.
Yang terakhir, mencetak data laporan, klik laporan, daftar laporan, klik neraca standar, ubah tanggal, klik OK, lalu